Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia atau masa lalu dan akhirat masa depan. Kisah perjalanan ruh kaum mukmin ahli surga Firdaus hingga menuju ke alam barzah. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya tentu penasaran, ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun, tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah sebuah hadis sahih yang memuat penjelasan memadai tentang perjalanan seorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Az-Zahabi. Lihat Dr. Sulaiman Al-Ashyikar, Al-Qisas, Al-Ghaib, Fi-Sahih, Al-Hadis Al-An-Nabawi. Berikut adalah intisari kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit, kemudian menunduk. Hingga 3 kali. Setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas, beliau pun berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur." Sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar, sobat. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu.
ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut keribah air. Setelah roh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad sobat, terciumlah aroma semerbak wangi, sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut. Melalui sabdanya, aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Rupanya, itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang saleh. Dapat dipastikan sobat, aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar mutawatir baik yang klasik maupun yang modern tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium oleh orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka pun menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat membawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin." Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakan kepada mereka, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka. Kesana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi." Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. "Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Dan daripada kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain." Quran Surat Thaha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, roh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing.
Setelah ruh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang Maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya, dia akan didatangi oleh kedua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Keduanya berkata, "Siapakah Tuhanmu?" Maka hamba itu menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu pun menjawab, "Agamaku adalah Islam." Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, "Rasulku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan pertanyaan keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, "Aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya." Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian kubur sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya. Sehingga dia bisa menjawab dengan benar, hal itu sejalan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun, itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa hidup. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikan. Memerintah para malaikat untuk mengubah kuburnya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Hambaku ini benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya, berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu ke surga untuknya." Maka datanglah arwah wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hati. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepada seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu."